Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita mulai pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di awal pembuatan video ini saya akan memberikan atau membagikan ilmu, ya kan, dan juga kita bersama-sama belajar tentang bahasa Arab khususnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang apa itu ilmu nahwu dan juga apa itu ilmu shorof. Oke. Nah, yang pertama yaitu bahwa dalam belajar bahasa Arab itu ada dua yang harus diketahui. Dua hal yang harus diketahui dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama yaitu ilmu nahwu, sedangkan yang kedua yaitu ilmu shorof. Jadi kedua ilmu ini itu merupakan seperti ibu dan bapak dalam belajar bahasa Arab. Ya, kita mengenal biasanya kalau dalam orang-orang muta'allimul lughah al-arabiyyah, maka mereka harus dan wajib belajar kedua ilmu ini. Karena kedua ilmu ini juga saling mengisi, ya. Saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan antara ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui atau untuk belajar mengetahui harokat huruf akhir pada sebuah kata, atau dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimat. Tidak hanya itu, pentingnya ilmu nahwu itu adalah untuk mengetahui kedudukan ataupun jabatan suatu kata, dan juga ketika kata tersebut punya harokat yang berbeda, maka dia juga akan mempunyai makna yang berbeda. Contoh sederhananya yaitu di sini ada satu kata yang bisa sebenarnya kita bolak-balik, akala al-khurufa ar-rajulu. Ya, atau bisa juga dibalik, akala harokatnya akala al-khurufu ar-rajula. Ya, domba atau bisa kambing. Kalau yang pertama akala khurufa ar-rajulu, itu yang memakan itu adalah rajulu. Ya, yang berharokat dhammah itu yang memakan berharokat fathah, akala al-khurufa ar-rajulu. Ya, seorang anak laki-laki memakan al-khurufa, kambing atau domba. Kalau yang di bawah, ketika harokat fa pada lafadz khurufa itu menjadi khurufu, maka dia mempunyai makna yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama fa-nya berharokat fathah, kalau yang kedua berharokat dhammah. Nah, kalau yang atas itu yang memakan itu adalah si rajul, ya kan, si anak laki-laki. Tapi kalau yang di bawah itu yang memakan adalah al-khurufu, yang makan adalah kambing tadi. Jadi kambing memakan anak laki-laki. Contoh sederhananya seperti itu. Ya, nanti akan kita praktekkan dalam sebuah ayat. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada perubahan harokat, maka dia akan mempunyai makna yang berbeda juga, kedudukan yang berbeda, jabatan yang berbeda, itu maka memberikan makna yang berbeda juga. Ya, karena harokat itu akan mempengaruhi kedudukan kata tersebut. Ya, harokat akhirnya akan mempengaruhi kedudukan sebuah kata, dan ketika sebuah kata itu sudah mempunyai kedudukan yang berbeda, maka dia akan punya makna yang berbeda pula. Nah, adapun ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari tentang
transfigurasi ataupun perubahan, ya, perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, jadi ada satu kata itu berubah-ubah bentuknya, ya kan? Sehingga dengan perubahan ini itu akan memberikan makna yang berbeda-beda juga. Nah, saya contohkan di sini adalah simpelnya nasoro yang suruh nasron. Nasoro itu berarti sudah menolong, yang suruh itu sedang menolong, nasron itu adalah pertolongan. Ada banyak sebenarnya. Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron fahuwa nasirun. Ada banyak. Ya, itu sudah tertera pada tasrif istilahi. Ya, bisa kita pelajari nanti lebih lanjut, tapi secara sederhananya ilmu syaraf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata, ya kan? Perubahan bentuk kata dari kata satu ke bentuk yang lainnya dengan adanya tambahan, pengurangan ataupun perbedaan harokatnya. Ya, perbedaan harokat di sini yang dimaksud adalah terkadang itu ada sukun dan sebagainya, itu akan mempengaruhi makna juga. Nah, seperti itu. Tapi perubahan masih dalam satu kata itu, ya kan? Masih dalam satu kata dan belum ada hubungannya dengan kata yang lain. Kalau berbeda dengan ilmu nahwu, kalau ilmu nahwu itu sudah berhubungan dengan kata yang lain. Nah, jadi perubahan harokat, tetapi itu bisa disebabkan oleh kalimat sebelumnya. Adapun kalau sorof, ini coba lihat akala al-khurufa ar-rajulu. Ini ada hubungannya dengan lafaz akala ini. Nah, berbeda dengan ilmu sorof. Ilmu sorof itu hanya mempelajari satu kata ini saja. Satu kata yang berubah-ubah bentuknya. Sehingga mempunyai makna yang berbeda juga. Oke, kita lanjutkan. Untuk kita contohkan bahwa kita contohkan di dalam ayat Al-Quran biar kita terbiasa untuk belajar ilmu nahwu dan syaraf, ya, ataupun ini nanti secara keseluruhan saya akan memberikan beberapa contoh-contoh aplikatif yang bisa kita lihat secara langsung di dalam Al-Quran terutama, ya. Ini adalah contoh dalam ayat Al-Quran mengenai ilmu nahwu tadi, perubahan di akhir kalimat, ya. Kita coba di sini lafaz mu'minun. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun. Ya, ada juga di akhir kalimat itu bukan dibaca mu'minun tetapi dibaca mu'minin. La yarqubuna fi mu'minin. Nah, yang terakhir itu bisa jadi itu tidak dibaca mu'minun atau mu'minin tetapi dibaca mu'minan. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena itu ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya. Dia di posisi apa? Di posisi apa sehingga lafaz mukmin itu bisa berharokat dhammah mukminun atau mukminin atau mukminan. Itu berhubungan dengan lafaz sebelumnya. Seperti ini, wa huwa mu'minun, karena dia di posisi sebagai khobar daripada huwa. Itu penjelasan lebih lanjut nanti. Adapun yang kedua itu karena disebabkan oleh adanya huruf fi yang menjadikan mukmin itu menjadi mukminin. Ada juga mukminan. Mukminan ini itu bisa berubah harokatnya itu karena dia diposisikan sebagai objek. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin. Nah, seperti itu, ya. Jadi secara umum bahwa ilmu nahwu itu adalah perubahan di akhir kalimat yang disebabkan oleh kalimat-kalimat sebelumnya atau yang disebabkan oleh kedudukannya juga yang dapat mempengaruhi kedudukan juga harokat tersebut, sehingga harokat tersebut itu berubah-ubah dan menjadikan kata tersebut itu menjadi makna yang berbeda juga. Nah, jadi ilmu nahwu itu wajib dipelajari oleh orang yang ingin belajar bahasa Arab.
karena ini juga berhubungan dengan kedudukan yang dapat mempengaruhi makna. Untuk selanjutnya, contoh di dalam Al-Quran mengenai ilmu syaraf. Karena kita bahas hari ini adalah ilmu nahwu dan syaraf, maka tentunya semuanya akan saya contohkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sini sudah saya tandai nasru, lafadz nasrun. Yang kedua yungsoruna. Yang ketiga fangsurna. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi secara sederhana saya akan mencontohkannya agar lebih mudah dipahami. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi. Nah, di sini ada lafadz nasrullahi. Itu bisa diartikan sebagai pertolongan. Ya, pertolongan. Ketika nasrun ini berubah modelnya, bentuknya dari nasrun menjadi yungsorun, maka itu akan mempengaruhi arti juga berubah. Yungsorun itu ditolong, atau walahum yungsorun, dan mereka tidak tertolong. Fala yukhaffafu anhumul azab walahum yungsorun, dan mereka tidak tertolong atau tidak ditolong. Yang atas nasrun itu artinya pertolongan, yungsorun itu tidak, yungsorun itu tertolong atau ditolong. Adapun yang terakhir fangsurna, fangsur sampai situ, fangsur yang itu termasuk perubahan daripada nasoro tadi. Fangsur ini berarti dia maka tolonglah. Nah, berbeda. Yang pertama nasrun itu adalah pertolongan, yungsorun itu tertolong, tidak ditolong, fangsur itu tolonglah. Nah, perubahan-perubahan lafaz-lafaz ini itulah yang dinamakan dengan ilmu syaraf. Biasanya kita belajar di dalam pondok pesantren itu dengan sebutan tasrif istilahi. Ya. Maka dari itu kewajiban kita sebagai orang muslim minimal kita belajar ilmu dan syaraf. Ya, ilmu dan syaraf. Itu karena ilmu dan syaraf itu merupakan dasar dalam belajar bahasa Arab. Terutama kalau kita ingin memahami Al-Quran secara komprehensif, maka kita harus belajar inti dasar daripada semua materi-materi yang ada dalam Al-Quran. Itu kita mulai dari belajar nahwu dan shorof. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya kali ini bermanfaat, dan juga apabila ada kekurangannya mohon koreksian dari para muta'allimin atau para asatidz yang ada yang mengetahui video ini. Tetapi tanpa itu semua, tanpa dukungan kalian semua, tentunya channel ini tidak akan bisa berkembang. Maka dari itu silahkan subscribe, like, dan share video ini. Oke? Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.